Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi sehat ya. Terutama sekali masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sedikit banyak akan menambah ilmu ya, yang akan menyuburkan iman kita, dan dengan suburnya iman mudah-mudahan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kita selalu ingat Rasulullah, ingat ajaran-ajarannya, ingat sunnah-sunnahnya, dan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo Bu, baru dimulai. Ini dari mana ini? Rabia, Masya Allah ya. Selamaran. Ya, monggo. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan meneruskan topik yang kemarin ya, yaitu 3 hal yang akan dihadapi oleh manusia di dunia ya. Yang pertama kemarin menghadapi diri sendiri ya. Menghadapi diri sendiri. Nah, Ramadan ini kita sedang latihan untuk bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi latihan paling efektif, latihan paling baik untuk bisa mengendalikan diri adalah berpuasa. Bisa puasa wajib, bisa puasa sunnah. Maka kalau ada bujangan ya, itu sudah pingin menikah tapi belum mampu secara ekonomi, maka disuruh puasa, disunnahkan puasa. Dan puasanya kalau yang semacam itu bukan Senin Kemis, bukan sehari puasa sehari ini, tapi setiap hari. Puasa setiap hari ya. Jadi kalau ada laki-laki bujangan, gadis gitu, belum menikah, sudah pingin menikah tapi belum mampu secara ekonomi misalnya, maka itu disunnahkan puasa. Puasanya tiap hari. Tiap hari. Jadi biar bisa terkendali
nafsunya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, menghadapi orang lain. Kemarin sudah sampai ini ya, menghadapi orang lain. Nah, menghadapi orang lain juga tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi insya Allah kalau kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Islam akan menjadi mudah. Ya. Menghadapi orang lain itu kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita hanya bisa mempengaruhi saja. Mempengaruhi. Ya. Mempengaruhi itu ya bisa berhasil, bisa tidak. Ya. Tapi kita tidak bisa mengendalikan. Jangankan orang lain atau orang yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Orang lainnya anak kita. Anak ibu-ibu yang dikandung selama 9 bulan, disusui selama 2 tahun, itu saja kita tidak bisa mengendalikan. Hanya bisa mempengaruhi saja. Nah, oleh karena itu kemudian Islam mengajarkan kepada kita supaya berusaha, kita semua ini harus berusaha punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Maka Rasulullah dalam hadisnya yang sahih mengatakan, hadisnya panjang, awalnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minun gawiyun, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minil dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang lemah. Tapi karena Rasulullah itu bijaksana, maka tidak mau merendahkan yang lemah kan. Kalau begitu yang lemah kan kesinggung gitu kan, yang tidak punya kekuatan kesinggung. Maka Rasulullah lanjutkan hadisnya, wa fi kulli khairin, dan setiap orang itu punya kebaikan. Ini asiknya Rasulullah itu, masya Allah gitu, karena dibimbing Allah ya, jadi enak gitu. Setiap seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Kalau sampai situ tok kan berarti yang lemah kan tersinggung gitu. Maka oleh Rasulullah dilanjutkan, wa fi kulli khairin, setiap seseorang itu punya kebaikan. Nah, yang kuat punya kebaikan, yang lemah juga punya kebaikan. Sama dengan orang pinter itu ya baik, orang yang tidak pinter juga punya kebaikan. Yang pinter-pinter kan pada ke kota besar, ingin jadi menteri, ingin jadi macam-macam. Lah yang tidak punya kepinteran ya sudah cukup di desa gitu kan. Karena dia tidak punya kemampuan yang luar biasa, maka cukup di desa. Nah, desa dia mulai ngaji, ngajari baca Quran. Yang tadinya orang tidak bisa baca Quran, diajari sama dia, akhirnya bisa baca Quran. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini maka yang lemah juga punya kebaikan, yang kuat juga punya kebaikan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, jadi Ibu semua dan saudaraku sekalian, dalam hal menghadapi orang lain kita diperintahkan untuk mempunyai kekuatan. Nah, monggo kekuatan fisik, ya, kekuatan akal, kekuatan akidah, kekuatan akhlak, kekuatan muamalah, sampai tidak boleh ketinggalan kekuatan
duit gitu. Kekuatan duit, ya. Duitnya harus kuat gitu. Kalau duitnya kuat ya berbeda lagi kan gitu. Nah, kalau sudah sampai ke situ, terus berikutnya dalam menghadapi orang lain apa? Al-Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antaramu ada orang-orang yang mengajak, yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam. Al khair di sini Islam, mengajak kepada Islam, mengajak berdakwah gitu ya. Yad'u, da'ayat'u, mengajak atau berdakwah supaya orang lain itu mau berislam dengan baik atau mau memeluk Islam. Nah, ini kewajiban berikutnya, perintah berikutnya setelah kita punya kekuatan dalam rangka mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang lain, maka kita punya kewajiban mengajak orang lain. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang ingin sukses hidupnya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi oleh ayat ini 104 Al-Imran ini, kemudian beliau mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi Perserikatan Muhammadiyah itu Kiai Dahlan terinspirasi dengan ayat Al-Quran Al-Imran 104. Karena ternyata mempengaruhi orang lain itu tidak mudah, susah. Maka kalau bareng-bareng menjadi ringan gitu. Kalau bareng-bareng menjadi ringan. Kalau sendirian berat. Maka kalau bareng-bareng enak, seperti itu. Panjenengan mau bikin dapur umum sendirian, ya berat. Gitu. Tapi kalau bareng-bareng enak, gitu. Ya, masak bareng-bareng gitu. Bertujuh misalnya begitu, kan lebih ringan daripada masak sendirian kan gitu. Bertujuh, nanti ada yang bagian bagi gitu kan, luar biasa seperti itu. Untuk mengangkat seorang anak biar mau sekolah itu juga tidak mudah, memotivasinya juga berat, nanti soal biayanya juga kalau sendirian berat seperti itu. Tapi kalau bareng-bareng enak, memotivasinya enak, membiayai juga nanti bareng-bareng enak gitu. Nah, ini tugas di dalam menghadapi orang lain. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, saya ada bapak-bapaknya jadi terus keceletut terus ini. Ibu-ibu dan saudaraku sekalian, kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menghadapi musibah. Jadi menghadapi diri sendiri, yang kedua menghadapi orang lain. Dalam hidup kita akan menghadapi musibah, atau bisa juga ujian, bisa juga menghadapi masalah. Jadi bisa musibah, bisa juga ujian, bisa juga masalah. Panjenengan enak yang mana? Menghadapi musibah ya sama juga menghadapi ujian, sama juga menghadapi masalah. Bapak ibu-ibu kalau disuruh ngacung gitu ya, ibu-ibu disuruh ngacung, coba ngacung ibu-ibu yang tidak punya masalah,
tak kasih 100.000. Pasti tidak ada kan? Pasti kita semuanya punya masalah. Yang duduk di kursi punya masalah itu, dengkulnya. Semua kita punya masalah gitu. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah diri sendiri, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah saudara, banyak masalahnya, masalah tetangga gitu. Kita tidak bebas dari masalah. Setiap kita punya masalah. Nah, terus menghadapinya gimana? Kalau punya masalah gitu kan. Menghadapinya gimana? Masalah pandemi corona gitu ya, orang Jakarta sekarang lagi agak sebel juga gitu, sudah vaksin 1 kali 2 kali, mau mudik disuruh booster gitu. Mau mudik disuruh vaksin booster gitu. Masya Allah, mau jengkel ya gimana, tidak jengkel ya gimana gitu. Tapi kemudian diobati sama Gubernur Anies Baswedan, apa, disediakan 495 bis gratis untuk mudik. Masya Allah, terobati jadinya bisa, terobati. Yang tadinya agak kesel disuruh vaksin booster, kemudian terobati karena kendaraan untuk pulangnya gratis. Disediakan 495 bis gratis. Masya Allah. Seneng buatan Bu? Wah, seneng. Saya pernah di Jakarta, jadi saya ngalami. Pernah di Jakarta, Masya Allah ya. Kalau mau pulang itu macam-macam. Ya. Saya pernah mau pulang dari Jakarta tidak dapat bis yang langsung. Akhirnya mipil dari Jakarta Cirebon, dari Cirebon Jakarta Tegal, Tegal baru Pekalongan. Kalau sendirian tidak masalah. Bawa anak 3, bawa pembantu 1, istri 1, jadi Masya Allah, nikmat tuh orang Jakarta itu. Kalau sudah mau mudik luar biasa. Jadi sudah di Pulau Gadungnya nunggu berjam-jam nggak dapat bis, pada dapat bis tidak bisa langsung. Masya Allah. Itu ngalami. Pernah berdiri dari Pekalongan sampai Tanah Abang naik kereta api. Tidak bisa duduk aja, tidak bisa nongkrong aja, tidak bisa, penuh, luar biasa. Pernah terjadi seperti itu. Nah, itu Jakarta. Maka itu masalah. Nah, menghadapinya gimana? Nah, menghadapinya ada Al-Quran. Nah, itu jadi orang Islam itu nggak bisa dilepaskan dari Quran, Bu. Orang Islam itu nggak bisa lepas dari agamanya. Agamanya itu dibawa kemana saja, karena nasihat-nasihat yang baik, nasihat bukan baik saja, nasihat-nasihat yang benar dan baik itu datangnya dari Quran. Maka keyakinan kita kepada Quran itu harus mantap. Sudah, kalau dari Quran insya Allah pasti betul gitu. Udah amalkan saja dengan keyakinan yang tinggi seperti itu. Dan kita umat Nabi Muhammad yang terakhir ini itu dari rukun iman yang 6. Rukun iman itu kan 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada apa Bu? Kitab. Kitabnya mau diberikan kepada Rasul, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari kiamat. Kemudian yang keenam, iman kepada takdir Allah, ketentuan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Nah, dari 6 rukun iman tadi semuanya gaib kecuali 1. Apa Bu? Yang tidak gaib apa? Al-Quran 100. Tapi tidak dapat hadiah.
100. Jadi yang tidak gaib itu Quran. Iman pada Allah gaib. Gaib itu nggak kelihatan gitu. Kita nggak bisa menyaksikan melihat Allah dengan panca indera kita. Iman kepada malaikat gaib juga. Iman kepada kitab, iman kepada Rasul gaib juga. Kita tidak pernah lihat Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya lihat dalam mimpi. Misalnya ada yang pernah melihat paling dalam mimpi. Kalau panjenengan mimpi ketemu Rasulullah itu betul, tidak pernah salah. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan Rasulullah bisa diserupai. Jin itu bisa menyerupai siapa saja. Tapi menyerupai Rasulullah tidak bisa. Maka kalau panjenengan mimpi ketemu Rasulullah itu benar. Ya. Kemudian kepada hari kiamat, apalagi hari kiamat kita tidak tahu sama sekali, hanya dikasih tahu Rasulullah bahwa hari kiamat datangnya hari Jumat. Kapan? Tidak tahu. Rasulullah sendiri tidak tahu. Tapi datangnya hari Jumat. Kemudian yang terakhir iman kepada takdir juga gaib. Yang tidak gaib iman kepada Al-Quran. Kok tidak gaib? Ya ada di rumah panjenengan masing-masing. Al-Qur'annya ada. Bisa dibuka, bisa dipelajari. Maka kalau yang tidak gaib saja tidak yakin, apalagi kepada yang gaib. Jadi mestinya kalau kita sudah ini dari Quran, dibuka coba Al-Imran, maksudnya Al-Baqarah ayat 45, Al-Baqarah 153, coba buka. Ada. Ya sudah. Yakin saja pasti benar gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. 45, 46, 47. Tapi yang pertamanya 45, isinya di 45. 46, 47-nya nanti tafsirnya. Wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah. Ibu-ibu, kalau kita disuruh minta tolong, berarti di belakang kita ada apa? Kenapa kita disuruh minta tolong? Ada masalah, kan gitu. Ada masalah. Panjenengan punya masalah, pingin terselesaikan, tapi tidak bisa menyelesaikan. Gimana terus? Ya minta tolong. Jadi karena kita punya masalah, Allah tahu kita punya masalah, maka Allah kemudian memberikan solusi. Solusinya gimana? Minta tolonglah kamu kepadaku. Caranya minta tolong gimana ya Allah? Bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Nah, ini menghadapi masalah, menghadapi musibah, menghadapi ujian Allah, caranya adalah bisobri wassalah, sabar dan sholat. Sabar niku nopo? Sabar mbak, sabar bu, sabar mas, sabar niku nopo? Sabar itu diam sejenak, ya, menikmati apa takdir Allah yang terjadi, ya, tidak mengeluh. Nah, jadi ini panjang definisinya. Diam sejenak, menerima, menikmati takdir Allah, tidak mengeluh, ya. Kemudian berpikir mencari jalan keluar sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Jadi sabar itu diam, dinikmati aja. Masalahnya apa?
masalahnya rugi, dagang rugi. Dagang rugi enak betul? Ya ndak enak sekali. Ya sudah, tapi karena sudah rugi gimana lagi? Ya sudah, dinikmati saja. Dinikmati saja gitu. Dinikmati. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Kenapa kok saya rugi? Kenapa orang lain tidak rugi? Kok yang rugi saya gitu? Sudah diam aja gitu. Dinikmati saja. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh berarti tidak sabar. Jadi orang yang mengeluh itu berarti tidak sabar. Maka kalau tidak mengeluh itulah orang sabar. Jadi menikmati, tidak mengeluh, kemudian cari jalan keluarnya. Gimana ini jalan keluarnya? Kemudian terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar. Oleh karena itu sabar itu ada 3. Menurut para ulama sabar itu ada 3. 1, sabar di dalam taat. Sabar di dalam taat. Jadi dia dapat masalah, dia berdiam diri dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap taat. Walaupun dia punya masalah, dia tetap taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik. Itu namanya sabar di dalam taat. Kemudian sabar di dalam meninggalkan maksiat. Jadi dia tak, ini kalau saya mau maksiat sedikit aja saya dapat untung gitu. Dapat misalnya dapat duit misalnya begitu. Tapi dia tidak mau gitu. Nah, itu orang sabar namanya. Ini kalau saya ambil tidak ada yang ngerti nih. Nggak ada yang lihat gitu. Saya butuh itu. Kalau saya ambil tidak apa-apa, tidak ada yang lihat gitu. Tapi dia tidak mau mengambilnya, tidak mau mencurinya. Nah, itu namanya orang sabar di dalam meninggalkan maksiat. Nah, dia didorong sebenarnya, dia butuh sesuatu, dan dia kalau mau mencuri tidak masalah, tidak bisa ketahuan, tapi tidak mau melakukan. Itulah orang yang sabar, tidak mau bermaksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cara pertama. Nah, ibu-ibu dan saudaraku sekalian, nah sabar itu sekarang sedang dilatih di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini melatih kita untuk jadi orang yang sabar. Di rumah sendirian, ada makanan enak-enak, ada minuman seger-seger, siang hari tidak ada siapa-siapa, tapi kita tidak berani makan, tidak berani minum. Tunggu waktu maghrib. Sabar no betul. Luar biasa itu. Jam 12 itu kan sudah mulai kriuk-kriuk perutnya kan. Sudah mulai lemes, pekerjaan sudah menumpuk, sudah setengah hari bekerja, tenaga sudah mau habis, tapi pekerjaan belum habis gitu. Harus diselesaikan. Tapi ada makanan ini, kalau Masya Allah tidak mau makan, tidak mau minum gitu, padahal tidak ada siapa-siapa gitu, tidak ada yang lihat, kalau mau minum juga tidak lihat gitu, tapi tidak mau. Itulah orang yang sabar. Latihan, dilatih. Latihannya bukan sehari 2 hari, tapi 29 hari atau 30 hari. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi Ramadan ini dahsyat sekali. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah melihat orang Islam itu heran. Kok orang Islam itu udah kuat poso? Udah kuat poso. Masya Allah. Ada orang Purwokerto ya, orang Purwokerto. Saudaranya di Setono itu cerita, suami saya itu mu'alaf Jepang.
Mu'alaf dari Jepang. Jadi orang Jepang masuk Islam, baru masuk Islam. Tinggalnya di Jepang sama istrinya, orang Purwokerto itu. Tinggalnya di Jepang. Nah, ceritanya begini. Itu gimana Pak Om? Suami saya itu kalau puasa enggak kuat. Kalau puasa enggak kuat. Jam 9 itu sudah pingin makan. Ya dimaklumi karena dia orang Jepang, mu'alaf baru masuk Islam. Terus kira-kira jenengan kalau ada orang cerita begitu, jenengan mau jawab apa kira-kira? Itu suami saya itu kalau puasa enggak kuat gitu. Kira-kira jawabannya gimana, Bu? Jawabannya dia imannya kurang. Imannya kurang. Kalau imannya penuh, dia pasti kuat. Pasti kuat. Jadi berpuasa itu juga itu perlu keimanan yang kuat sehingga dia yakin saya pasti kuat. Kalau Allah sudah bikin aturan, pasti bisa dilakukan manusia. Pasti bisa. Karena kalau sudah yakin, nanti akan ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Jadi rahasianya di situ. Iman itu harus mantep betul gitu. Pasti kuat. Dan nanti kalau sudah yakin begitu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa menyelesaikan puasanya dengan baik. Ya, di Indonesia masih ringan, 12 jam paling lama puasanya. Ya, kemarin saya baca di Rusia tahun ini ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di Rusia, dia bikin YouTube, isinya menceritakan tentang bahwa saya berpuasa di Rusia dengan keluarga kami di sini 22 jam. Puasanya 22 jam. Padahal jam dalam satu hari berapa? 24. Berarti tinggal berapa? 2 jam. Berarti subuh sampai maghrib itu 22 jam. Berarti maghrib, isya, subuh itu 2 jam. 2 jam itu berarti maghrib kemudian ke masjid, sebentar lagi isya, sebentar lagi subuh, hanya 2 jam toh. Jadi dia dari masjid baru buka, pulang sudah bawa untuk sahur. Masya Allah. Kalau orang Pekalongan ya belum ngeleh, baru 2 jam baru buka gitu. Jadi sekaligus buka, sekaligus sahur. Itu di Rusia. Masya Allah. Nah kalau di kutub utara, kutub selatan itu ya susah lagi kalau pakai matahari, karena mataharinya di selatan setengah tahun. Jadi kutub selatan itu pada saat matahari di selatan itu siang setengah tahun, tidak pernah malam. Siang terus setengah tahun. Kalau matahari posisinya di sebelah selatan. Nanti kalau matahari bergeser ke utara, kutub utara siang setengah tahun, kutub selatan malam setengah tahun. Nah terus puasanya gimana? Puasa itu batasnya subuh sampai maghrib. Puasanya mengikuti daerah terdekat. Daerah terdekatnya mana? Itu yang diikuti. Maksudnya daerah terdekat yang masih ada siang malamnya. Pakainya jam. Oh ini jam sekian berarti sudah subuh, walaupun siang. Oh ini jam sekian sudah maghrib, walaupun siang itu. Jadi ada daerah yang maghrib, isya, subuh tidak pernah terbit matahari, tidak pernah tenggelam matahari, karena posisi mataharinya di sebelah selatan. Wah itu lebih susah lagi gitu ya. Nah kita di Indonesia karena di daerah Khatulistiwa, maka enak puasanya, ada matahari terbit, ada matahari tenggelam. Nah itu saya ingin menjelaskan saja, sabar, bahwa orang sabar itu seperti itu, tidak mengeluh. Dan puasa ini melatih kita untuk
sabar. Dilatih tiap tahun kok orang sabar-sabar. Gitu. Dilatih tiap tahun tidak menjadi orang yang sabar. Dari mana taunya Pak kok tidak sabar? Ngeluh tiap hari. Nah, kalau ngeluh tiap hari berarti dia belum sabar. Nah, Ibu ya, paling gampang itu. Paling gampang mengetahui orang tidak sabar itu dari mengeluh. Gitu. Pripun Bu dagange? Ya alhamdulillah ala kulli hal. Padahal rugi hari itu sedang rugi. Tapi ditanya pripun Bu dagangane? Alhamdulillah. Sebab kalau dia ngomong rugi itu nanti terus keluar itu keluhannya. Tidak hanya satu kali dia nanti mengeluhnya terus menerus gitu. Tidak berhenti-berhenti. Itu sifat manusia seperti itu. Maka kalau ditanya pripun Bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Pripun Bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu aja. Jawabnya alhamdulillah terus. Nah itu orang sabar gitu. Bisa nggak Bu? Ya harus latihan. Saya sendiri belum tentu gitu ya. Saya sendiri belum tentu. Saya juga manusia biasa. Jadi ya terkadang ngeluh juga gitu. Maka kalau sudah seperti itu kita harus sadar, oh saya belum jadi orang yang sabar. Padahal cara minta tolongnya dengan sabar. Terus yang kedua, cara minta tolongnya dengan apa? Dengan sholat. Dengan sholat. Berarti sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Satu, sholatnya diperbanyak. Berapa rakaat? Menurut Majelis Tarjih, kalau bisa panjenengan sholatnya sehari 40 rakaat. Kalau bisa sehari 40 rakaat. Nah itu sudah bagus kalau 40 rakaat. Kalau mau ditambah lagi lebih bagus lagi. 40 rakaat itu apa saja? 17 sholat wajib, ya. Sholat malamnya 11 seperti taraweh sekarang. Berarti 17 dengan 11 28. Terus rawatibnya 10. Rawatib itu yang mengikuti sholat wajib 10 saja, tidak usah banyak-banyak. Rawatib itu 22, jumlahnya semua 22. Panjenengan tiru Rasulullah yang tidak pernah ditinggal Rasulullah 10, hanya 10 saja. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, 10. Terus nanti ditambah sholat duha 2 rakaat, jadi 40 rakaat. Kalau mau panjenengan tambah lagi boleh. Tambahnya apa Pak? Ya sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawatu, apa namanya? Sholat sunnah tatawwu, ya, sholat sunnah tatawwu, sholat sunnah yang tidak tergantung oleh waktu, ya kapan saja panjenengan mau sholat silahkan. Misalnya sholat sesudah wudhu, panjenengan habis wudhu itu disunahkan sholat 2 rakaat. Itu tidak ada namanya, tapi kemudian kalau tidak ada namanya kan susah, diberi nama oleh para ulama sholat syukrul wudhu. Dalam hadisnya tidak ada namanya, tapi kemudian kalau tidak ada namanya, ini sholat apa? Wis pokoknya sholat. Kan angel jawab gitu. Supaya ada namanya, gampang disebutkan, maka namanya syukrul wudhu.